sudah disampaikan tadi bahwa saya akan berbicara dalam satu judul perenungan, yaitu kekristenan yang berbuah. Kita tahu bersama bahwa ketika kita menanam sebuah pohon, tentunya khususnya pohon buah, maka kita mengharapkan pohon buah ini atau tanaman buah ini pada waktu kita tanam dia akan berkembang, dia akan bertumbuh dengan baik. Kemudian nantinya pada akhirnya dia akan menghasilkan buah yang tentunya dapat dinikmati, dapat dirasakan, dan tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan dari kita yang tentunya menanam buah ini. Nah, demikian juga dengan kehidupan kekristenan kita. Alkitab banyak memberi pemahaman atau informasi kepada kita tentang kehidupan yang harus menunjukkan buah. Karena itu, apalah artinya kehidupan kita sebagai orang percaya, orang Kristen tanpa adanya buah yang dihasilkan. Nah, pada kesempatan ini kita akan melihat dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan mengenai hal ini. Saya harapkan Bapak Ibu, sahabat dimanapun berada, boleh juga mempersiapkan catatan saudara. Saudara boleh mencatat karena ada banyak ayat firman Tuhan yang kita akan baca pada kesempatan ini untuk melihat apa saja yang dimaksud dengan kebenaran firman Tuhan atau yang berbicara tentang kekristenan yang berbuah ini dalam konteks firman Tuhan. Nah, pada kesempatan ini kita mau melihat bagian yang pertama dulu, yaitu apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan mengenai buah yang harus dihasilkan oleh orang-orang percaya menurut kebenaran firman Tuhan, menurut Alkitab kita. Mari kita melihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-12, Amsal pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-14, firman Tuhan, setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Jadi di sini dalam kebenaran firman Tuhan ada buah perkataan. Jadi yang harus dihasilkan oleh setiap orang percaya, yang pertama adalah buah perkataan. Jadi perkataan-perkataannya tentunya perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang memberkati, perkataan-perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Jadi kalau kita sebagai pengikut Kristus, maka kita akan terlihat dari cara kita berkata-kata. Kita mempergunakan kata-kata kita bagaimana. Nah, kemudian ada buah di dalam Matius 3, Matius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8. Matius 3 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sama dengan Lukas pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8, firman Tuhan, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi tadi buah perkataan yang harus dihasilkan. Kemudian yang berikut adalah buah pertobatan. Ya, ini yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Nah, orang akan melihat kita ini pengikut Kristus apabila kita menghasilkan buah pertobatan. Ada kan banyak kali orang berkata, oh kita orang-orang pertobatan. Ya. Tapi apakah benar kita menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan? Kemudian buah yang selanjutnya yang harus dihasilkan dalam kitab Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-22. Roma pasal 6 ayat yang ke-22, firman Tuhan di sana mengatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, jadi perhatikan baik, setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita menjadi hamba Allah, setelah kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Kristus, kamu beroleh
buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Di sini firman Tuhan mengatakan ada buah yang membawa kepada pengudusan. Ya, perhatikan bahwa ada buah yang membawa kepada pengudusan. Waktu kita dimerdekakan dari dosa, waktu kita tidak lagi menjadi hamba dosa tetapi hamba Allah, Alkitab mengatakan kita beroleh buah yang membawa kepada pengudusan. Ya, ini penting sekali. Dari hari ke hari kita terus dikuduskan. Jadi kita tidak sama lagi seperti waktu kita belum bertobat. Kemudian buah yang selanjutnya apa yang harus dihasilkan? Dalam 2 Korintus pasal yang ke-9, 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Buah kebenaran, ya, sama juga dengan di dalam Filipi 1 ayat 11. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi di sini ada yang namanya buah kebenaran, ya. Jadi tadi ada buah pertobatan, kemudian buah yang membawa kepada pengudusan, dan yang berikut ini adalah buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Selanjutnya kita tahu bersama yang sering disampaikan di dalam Galatia pasalnya yang ke-5. Galatia pasal yang ke-5 ayat 22 itu berbicara tentang buah roh, ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Yang berikut adalah buah-buah roh. Ini yang harus dihasilkan oleh setiap orang percaya menurut kebenaran firman Tuhan. Jadi tadi ada buah perkataan, kemudian ada buah pertobatan, buah yang membawa kepada pengudusan. Selanjutnya buah-buah kebenaran, buah-buah roh. Dalam Kolose 1 juga ada dinyatakan, Kolose pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah. Memberi buah dalam apa, saudara? Dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dikatakan di situ ada buah pekerjaan yang baik. Ya, jadi kita harus juga memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, Alkitab memberitahu kita bahwa buah dipakai sebagai tanda pengenal. Ya, kalau kita baca di dalam Matius pasal 7 ayatnya yang ke-20. Matius 7 ayat 20 di situ dikatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kita bisa membedakan antara orang yang mengikut Kristus sungguh-sungguh dari apa? Dari buahnya lah. Firman Tuhan katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Di dalam Matius pasal 12 ayatnya yang ke-33. Matius 12 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata, jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa buah yang tadi saya jabarkan ada 6 menurut kebenaran firman Tuhan. Itu buah ini sebagai tanda pengenal. Jadi kita bisa mengenal, kita bisa membedakan mana pengikut Kristus yang benar dan mana yang bukan. Dari mana? Dari buahnya. Nah, mengapa kita harus berbuah? Pertanyaannya, mengapa kita harus berbuah? Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 15, Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16,
Firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, jadi dari ayat ini kita mengetahui bahwa mengapa kita harus berbuah, memberi buah, karena itu adalah kehendak dan ketetapan Allah. Coba kita kembali baca, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan aku telah menetapkan. Jadi Tuhan yang menetapkan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi kita harus memberi buah karena itu adalah kehendak dan ketetapan Tuhan. Jadi Tuhan yang menetapkan supaya kita pergi menghasilkan buah. Kemudian kenapa kita harus memberi buah? Dalam Filipi pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-22 bagian A, di situ dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Selanjutnya di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10, dikatakan segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi dalam Filipi 1 ayat 22 bagian A tadi, kalau dia hidup, berarti hidup memberi buah. Dan di dalam Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10 dikatakan, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakan itu sekuat tenaga karena tidak ada pertimbangan atau pekerjaan, pengetahuan dan nikmat dalam dunia orang mati. Artinya bahwa ketika kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, kita hidup untuk memberi buah. Jadi kenapa kita harus memberi buah? Yang pertama tadi, karena itu adalah kehendak dan ketetapan Tuhan. Dan yang kedua adalah karena kita masih diberi kesempatan hidup. Dan kalau kita hidup, berarti hidup memberi buah. Ya. Kemudian selanjutnya, untuk apa kita berbuah? Kembali ke Yohanes, dari pernyataan Tuhan Yesus sendiri, Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16. Tadi seperti yang saya sampaikan, ya, jadi bahwa kita memberi buah adalah ketetapan dan kehendak Tuhan. Jadi untuk apa kita berbuah? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-8, maksud saya. Ayatnya yang ke-8. Kita lihat di dalam ayat yang ke-8, dikatakan di sana, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Untuk apa kita berbuah? Dari ayat ini dinyatakan, kalau kita berbuah berarti untuk kemuliaan Tuhan, ya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi untuk apa kita berbuah? Yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Seperti juga yang dinyatakan di dalam Filipi pasalnya yang ke-1. Filipi 1 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11 dikatakan di sana, dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi untuk apa kita berbuah? Yaitu untuk kemuliaan Allah. Dengan kita berbuah banyak, maka Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dan inilah tujuan Kristus Yesus menempatkan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Selanjutnya, untuk apa kita berbuah? Mari melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-7. Matius pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-19 hingga ayat yang ke-20. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka.
Selanjutnya di dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Melihat perbuatan-perbuatan, dari buahnya lah kamu akan dikenal. Artinya apa? Bahwa kita berbuah untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, ini tujuan dari kita berbuah. Tadi untuk kemuliaan Allah. Dan berikut adalah untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, inilah hidup Kristen. Inilah orang-orang yang mengikut Kristus. Karena menghasilkan buah. Buah-buah perkataan yang baik, pertobatan, ya, buah yang bawa kepada pengudusan, buah-buah kebenaran, buah-buah roh, di mana dalamnya kasih, sukacita, dan sebagainya. Dan juga buah-buah pekerjaan yang baik. Nah, kita akan menjadi alat kesaksian Tuhan supaya Tuhan apa? Dipermuliakan dalam kehidupan kita ketika kita memberi buah. Nah, selanjutnya kita mau melihat bagaimana supaya kita berbuah. Jadi tadi kita sudah melihat buah-buah apa yang harus dihasilkan, mengapa kita harus berbuah dan untuk apa kita berbuah. Dan kita sekarang melihat jadi bagaimana supaya kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang adalah pengikut Kristus, dalam hidup ini kita berbuah. Ya, sebagaimana tanaman, ya, karena gambaran tanaman atau pohon buah, ya, kita mau melihat seperti itu juga kehidupan kita sebagai orang Kristen supaya berbuah. Pertama, supaya kita berbuah tentunya, mari kita lihat, kita membaca di dalam Yohanes 12. Saya katakan tadi memang banyak ayat yang kita akan baca karena ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Kita melihat dalam Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-24 di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Artinya di sini pertama dia harus ditanam, ya, ditanam. Ya, buah sebuah pohon atau dari benih, biji, buah, kalau tidak ditanam ya tidak akan bertumbuh, tidak akan berbuah. Karena itu yang pertama supaya berbuah pertama harus ditanam. Ditanam artinya juga dikatakan tadi waktu ditanam akan membusuk. Kemudian nantinya akan muncul tunas yang baru, kehidupan yang baru. Artinya di sini ada hal-hal yang harus dimatikan. Apa yang harus dimatikan? Jadi waktu kita ditanam artinya bahwa kita akan mematikan apa? Perbuatan-perbuatan daging. Seperti di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-13 dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan, nah ini kita harus mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kalau kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tapi jika oleh rohmu kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi seperti benih yang ditanam, kemudian dikatakan firman Tuhan tadi mati atau membusuk, kemudian muncul kehidupan yang baru. Demikian juga dengan hidup kekristenan. Kita harus mematikan perbuatan-perbuatan daging kita supaya kita bisa menghasilkan buah. Ada pertumbuhan di dalam kehidupan kerohanian kita, kekristenan kita. Nah, yang dimatikan tadi perbuatan-perbuatan daging, kalau kita membaca penjabarannya di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-19 sampai 21, di situ dikatakan perbuatan daging telah nyata, ini yang perlu kita matikan, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi ini yang harus kita matikan supaya kita bisa bertumbuh dan kita bisa berbuah. Kemudian ya, selain keinginan-keinginan daging, dalam 1 Yohanes pasalnya yang ke-2 ayat yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya.
Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi ini keinginan daging, selanjutnya keangkuhan hidup dan keinginan mata. Ini yang harus kita matikan dalam diri kita supaya kita bisa bertumbuh dan berbuah. Kemudian sebagaimana tanaman diberi pupuk, diberi air yang cukup, maka demikian juga kekristenan kita atau kerohanian kita harus diberikan pupuk dan air. Apa itu? Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-1. Ayatnya yang ke-1 sampai ayat yang ke-3 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetap yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi orang yang merenungkan Taurat Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi pupuk dan air ini seperti yang dinyatakan dalam Mazmur ini adalah firman Tuhan. Jadi diberi pupuk, diberi air, firman Tuhan ya. Kemudian waktu benih ini sudah mulai bertumbuh karena adanya pupuk, air, firman Tuhan tadi. Kemudian selanjutnya pasti ada hal-hal yang bertumbuh ya, atau rumput-rumput liar yang bertumbuh. Artinya selanjutnya adalah dibersihkan ya. Supaya bisa berbuah, pohon ini juga dibersihkan. Dibersihkan dengan apa? Tentunya kembali dalam firman Tuhan, dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, Yohanes pasal 15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-3 dikatakan, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi yang membersihkan atau membersihkan kita supaya kita bisa berbuah adalah firman. Karena di ayat 3 dalam Yohanes 15 ini dikatakan, kamu memang sudah bersih karena firman. Jadi firman Tuhan yang akan membersihkan kehidupan kita dari segala hal yang bukan dikehendaki untuk bertumbuh dalam hidup kita, sehingga kekristenan kita yang bertumbuh dan akhirnya tentunya akan terus bertumbuh subur dan menghasilkan buah pada akhirnya. Selanjutnya, supaya bisa berbuah, maka harus yang selanjutnya di dalam bagian keempat, tetap tinggal dan melekat pada pokok. Saya tidak akan membaca ayatnya, sudah bisa catat. Karena memang kita dibatasi oleh waktu ini. Jadi dikatakan bahwa supaya kita bisa berbuah, maka kita harus tetap tinggal dan melekat pada pokok. Jadi seperti pokok anggur, ranting itu tidak bisa berbuah kalau dia terlepas dari pokoknya. Dia harus melekat pada pokok. Itu dinyatakan di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Jadi kalau kita di luar dari pokok atau di luar dari Kristus, maka kita tidak akan berbuah. Artinya bahwa pohon harus tetap tinggal atau ranting harus tetap tinggal dan melekat pada pokok, maka dia akan berbuah. Selanjutnya, apalah artinya sebuah pohon tanpa akar yang kuat? Ya, kalau akarnya tidak kuat, maka pohon itu tidak akan bertahan, pohon itu tidak akan bisa berbuah. Nah, selanjutnya berarti supaya bisa berbuah harus berakar, dan berakar di dalam kasih Kristus. Coba kita baca dalam Efesus 3. Efesus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-17 dikatakan di sana, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Harus berakar. Berakar dalam apa? Di dalam kasih Kristus, ya. Berakar di dalam kasih Kristus. Dan yang terakhir supaya kita bisa berbuah adalah di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, itu orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dia akan terus menghasilkan buah, ya. Jadi mengandalkan Tuhan. Ini yang membuat kita sebagai orang Kristen bisa berbuah. Tadi adalah ditanam, kita harus mematikan setiap keinginan-keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kemudian kita harus beri pupuk, air, firman Tuhan. Kita harus bersihkan kehidupan kita dengan firman. Kita harus tetap tinggal dan melekat pada pokok. Kemudian kita harus berakar dan berdasar dalam kasih. Dan kita harus terus mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita, supaya kita bisa berbuah. Dan hasilnya apa, saudara?
maka kita akan berbuah pada musimnya. Seperti kata pemazmur ya, dalam Mazmur 1 ayat 1-3, kita akan berbuah pada musimnya. Bahkan kalau kita baca di Yeremia 17 ayat 7-8, tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi akan terus menghasilkan buah. Dan akhirnya ketika kita berbuah, maka Tuhan, seperti tujuan tadi kita berbuah, yaitu Tuhan akan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Ya, dari buah-buah kita akhirnya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kemudian kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Dan apa yang kita minta diberikan, dan yang kita perbuat akan diberkati dan berhasil ketika kita memberi buah. Selanjutnya, ketika kita memberi buah, maka di dalam Roma 6 ayat yang ke-22 dikatakan di sana, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Dan akhirnya ketika kita memberi buah, maka kita akan menerima hidup yang kekal. Ya, jadi sebagai orang percaya yang mengikut Kristus, yang dikenal sebagai orang Kristen, maka kita harus memberi buah. Jadi bukan hanya jadi orang Kristen seperti pohon yang tumbuh subur saja tetapi tidak menghasilkan buah. Di dalam firman Tuhan di bagian akhir ini kita melihat di dalam Lukas pasal 13 sebagai bagian akhir. Lukas 13 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Ini Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya. Jadi kita boleh memperhatikan baik-baik. Ini sama gambaran dengan kehidupan kita ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Jadi saya katakan di awal tadi bahwa orang menanam pohon buah pasti ingin menikmati buah dari pohon yang ditanam. Ya, seperti ini juga ya, ada seorang yang menanam pohon buah ara, tapi akhirnya tidak memperoleh buah. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jadi sudah 3 tahun dia datang tetapi tidak ada buah sama sekali dari pohon yang ditanam itu. Karena itu yang punya pohon ini berkata, tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, ya, ada proses pembersihan, dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Jadi ini gambaran hidup kita. Kenapa kita hidup sebagai orang Kristen tapi tidak memberi buah? Hidup kita tidak berbeda dari sebelumnya. Tidak ada buah-buah pertobatan dan sebagainya yang saya jelaskan tadi. Nah, karena itu marilah kita sebagai orang percaya, kita terus mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan dan terus menghasilkan buah ya. Tadi tetap terus terkoneksi dengan firman, terkoneksi dengan Kristus Yesus sebagai pokok, maka kita akan berbuah. Jangan sama seperti pohon ara ini ya. Tuhan datang mau cari buah tapi tidak menikmati buah karena tidak berbuah. Namun ketika kita masih diberi kesempatan, kita masih hidup, sama seperti jawab dari pengerja tadi dibilang, Tuhan biarkan dia tumbuh tahun ini. Aku akan mencangkul sekelilingnya, memberi pupuk. Kalau tahun depan dia tidak berbuah, maka tebanglah dia. Artinya kalau Tuhan masih beri kesempatan kita ada di dunia ini, kita masih hidup, ya kita harus memberi buah. Jangan sampai Tuhan menebang kita, dan seperti gambaran dalam firman Tuhan ya, pohon yang tidak berbuah ditebang dan dibuang ke dalam api. Kita tidak menghendaki hal ini terjadi. Kita inginkan supaya kita menerima hidup yang kekal. Maka karena itu sebagai orang percaya, hiduplah dan berbuahlah. Karena dari buahlah orang bisa melihat kehidupan kita dan mengenal. Dan terus kita boleh menjadi saksi nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur pagi hari ini Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik. Engkau telah menyelamatkan kehidupan kami dan tidak membiarkan kami hidup seadanya saja. Namun kami dituntut untuk memberikan buah-buah dalam kehidupan kami. Perkataan kami memberkati,
kehidupan kami boleh menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan, dari kehidupan yang berbuah, dari hidup yang lama diubah menjadi hidup yang baru, sehingga Tuhan bisa menikmati kehidupan kami, dan orang lain juga boleh menikmati kehidupan kami. Kami jadi berkat dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan, sempurna